uji kinerja saya. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Takengon. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran pada kelas 12 untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama dengan submateri kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih. Siap, bro. Rizky, kenapa baju di luar? Iya, Bu. Masukkan. Teguh, kenapa pakai jaket? Bukan Teguh. Cepat, jangan lama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, bro. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas pimpin doanya, Nak. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita minggu ini, ada baiknya kita mengulang pelajaran kita minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Ivan. Pelajaran minggu lalu membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di dalam substansi tersebut ada 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Iya, bagus. Tadi Ivan sudah menjawab, ya, ada 3 nilai di dalam substansi hak dan kewajiban warga negara. Siapa tahu apa itu nilai dasar? Yang di belakang ya. Nilai dasar atau nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi Dea sudah menjawab nilai dasar. Kemudian berikutnya nilai instrumental. Silakan Maria. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Ya, tadi Fadia sudah jawab nilai instrumental. Dan yang terakhir dari substansi hak dan kewajiban warga negara itu nilai praksis. Siapa saja? Bagus, silakan Bagus. Terima kasih, bagus sekali. Alhamdulillah masih ingat dengan pelajaran Ibu? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Baik, Ibu akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita yang akan kita belajarkan hari ini. Ya, silakan fokus. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan untuk hari ini. Ya, di sini ada 7 item, yaitu ada 2 aspek dari sikap spiritual, kemudian ada 1 aspek sikap sosial, dan selebihnya ada 2 sikap aspek pengetahuan, dan yang terakhir itu adalah aspek keterampilan. Seperti yang Ibu sudah pernah sampaikan, bahwa di minggu lalu kita akan mengarah kepada model pembelajaran berbasis project. Ibu sudah pernah gambarkan kepada kalian minggu lalu untuk membuat naskah sosiodrama. Kemudian ini tampilkan setelah tujuan pembelajaran ada KI dan KD. Jadi agar pembelajaran kita terfokus, apa sebenarnya yang akan kita pelajari untuk hari ini? Ya, jadi kita berpusat kepada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ya, Nak ya. Ya, alhamdulillah.
YLL 12 angka 1. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global. Bergotong royong. Mandiri. Bernalar diri. Kreatif. Siap. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Sebagai gambaran, Ibu akan tampilkan tayangan video, ya. Tolong simak video ini, kemudian catat pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Mungkin nanti lupa, silakan catat ke dalam buku pelajaran kalian. Sudah mengamati? Sudah menyiapkan pertanyaan? Iya. Baik, tadi kita bersama sudah menampilkan tayangan video. Kira-kira video yang di depan itu bisa dikasih judul atau tema tentang apa ya? Bully. Luar biasa. Efek dari bully itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari tampilan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, berdiri Bu Linda. Bu, samakah antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Iya, samakah antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Kemudian, ada lagi yang bertanya? Silakan dijawab. Apakah bullying atau perundungan termasuk di dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau kasus pelanggaran hak sebagai warga negara? Iya, apakah bullying itu termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia atau hak warga negara? Ibu kunci dulu pertanyaan kalian, ya. Tidak Ibu langsung jawab, karena dampak dari model pembelajaran proyek itu adalah tidak menjawab pertanyaan dari siswa-siswi. Kapan nanti kita jawab? Setelah kita
yang lain dari siswa apa tuh? Dari siswa lain tuh. Gimana? Cocok nggak? Ada masalah? Sampai di mana? Mulai ya, siapa yang rajin bekerja? Siapa rajin diskusi? Semua ada nilai. Baik, sudah selesai. Waktu tinggal 5 menit lagi finishing. Siap-siap untuk presentasi. Sudah? Sudah selesai? Sudah finish. Mana? Ibu kasih makan ambil untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Geng Kompas, terdiri dari tokoh geng Kompasnya Hanifah, Fadia, dan Dea. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan bertutur kata yang tidak sopan. Harap kepada teman-teman untuk tidak meniru baik kata maupun perbuatan, karena drama yang kami perankan adalah cerita fiktif belaka. Pagi hari menjelang matahari sudah terbit di sekolah SMK Negeri 1 Takengon. Sekolah mulai ramai dengan siswa-siswi yang satu persatu. Ketiga siswi tersebut adalah Hanifah, Fadia, dan Dea. Mereka merupakan geng yang terkenal di sekolahnya. Satu hal yang geng itu tidak sukai, yaitu melawan permintaan mereka. Jika ada yang melawan mereka, maka akan berurusan dengan mereka bertiga. Morning guys. Setelah sapaan mereka tak lama kemudian bel sekolah berbunyi. Semua siswa-siswi
yang di kantin habis, tapi tidak dengan 3 siswi preman tersebut dan si culun yang lebih betah di kelas. Seperti kebiasaan mereka bertiga, mereka akan mengopas siswi culun tersebut setelah kelas sepi. Heh lo, bagi duit, gue mau jajan. Gak ada uang. Banyak bacot lo. Dasar culun, berani lo sama kita. Cepat, siniin duitnya, udah pada lapar nih. Kemudian, ketua geng tersebut memberi kode pada 2 anggota lainnya untuk memeriksa satu baju cewek culun tersebut. Hanya dengan gerakan kepala, mereka sudah tahu maksud dari kode tersebut. Di mana lo sembunyiin uang lo, ha? Di mana? Jawab. Gak ada. Lo bilang gak ada, ini apa, ha? Jangan diambil. Nanti aku jajan dan pulang sekolah pakai apa? Ya terserah lah, gue gak peduli. Minta lagi sana sama nenek moyang lo. Dasar cengeng lo, culun. Saat mereka hendak belanja dari tempat mereka, datanglah teman si culun, Indah namanya, yang terkenal dengan si kutu buku. Hendak membela karena si Indah sempat memperhatikan perbuatan geng kompas terhadap si culun. Kamu tahu nggak kasus pemerasan bisa kena pidana kan semua? Dasar sedih. Gue gak peduli, gak usah banyak bacot lo. Lagian kita gak minta duit temen lo kok. Orang kita cuma minta sedikit uangnya, ya kan culun? Awas kalian, saya nyesal seumur hidup atas perbuatan kalian ini. Negara ini banyak aturannya termasuk yang kalian lakukan demi pemerasan. Halah, sama aja lo sama si culun, banyak bacot. Akhirnya, mereka pun meninggalkan kelas tersebut dan pergi ke kantin sekolah untuk membeli dan pergi ke kantin sekolah makanan dengan uang hasil mereka mengupas tadi. Pesan guys, apa aja yang kalian suka, hari ini kita makan sepuasnya. Keesokan harinya, mereka masih melakukan hal yang sama kepada siswi lain. Mereka secara tidak jelas, namun ada yang aneh, karena mereka tidak melihat si culun di tempat duduknya. Kemana sih culun woi? Gak tahu gue. Iya ya, kemana batang hidungnya kok nggak nampak? Beberapa menit kemudian, datanglah seorang guru di kelas mereka yang menjabarkan berita buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bapak ingin memberitahukan berita duka kepada kalian bahwasanya ada satu teman kita yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan tadi pagi saat berangkat ke sekolah. Bapak harapkan nanti setelah pembelajaran selesai kita bersama-sama melayat ke rumah duka. Siapa pak yang meninggal? Revana. Bagai disambar petir. Ketiga siswi tersebut seketika merasa bersalah karena mereka kemarin mengambil uangnya hingga hari ini dia terpaksa berjalan kaki. Nasi sudah menjadi bubur. Menyesal pun rasanya sudah tiada guna. Tampak wajah mereka murung. Mereka pun bersama-sama pergi ke rumah siswi itu untuk melihat proses pemakamannya. Maafin kita ya, kita nyesel banget. Kedepannya kami janji gak akan merampas uang orang lagi. Sesuai dengan yang mereka ucapkan. Mungkin hanya sekian, apakah ada pertanyaan? Saya Silakan, Sari. dari hasil presentasi naskah drama kelompok 1 sudah sangat bagus sekali. Kira-kira apa pesan yang dapat disampaikan dari hasil presentasi naskah drama terkait daya materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Saya diberitahukan mohon izin menjawab dari kelompok 1. Hikmah yang dapat kita ambil dari drama tersebut adalah bahwa pemerasan itu tidak boleh dilakukan karena menyebabkan kerugian terhadap korban. Seseorang dapat diancam dengan hukum tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dan berketentuan 368 ayat 1 dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah puas dengan hasil jawaban dari kami? Sudah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan bertutur kata yang tidak sopan. Harap kepada teman-teman untuk tidak meniru baik kata maupun perbuatan karena drama yang kami perankan adalah cerita fiktif belaka. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ivan, Hilma, dan Nikmah sebagai siswa, Iqbal sebagai guru BK, dan saya sebagai pembaca naskah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan bertutur kata yang tidak sopan, harap kepada teman-teman untuk tidak meniru baik kata maupun perbuatan, karena drama yang kami perankan adalah cerita fiktif belaka. Suasana sekolah mulai ramai. Satu persatu siswa-siswi mulai berdatangan dan bergegas menuju kelasnya masing-masing. Karena bel masuk sudah berbunyi. Lain halnya dengan geng capcus yang ada di kelas. Saat itu datanglah seorang guru dan menghentikan percakapan mereka. Kemudian guru tersebut mendekati mereka berempat. Selamat pagi anak-anak. Kenapa kalian belum masuk ke ruangan kelas? Bukankah bel sudah berbunyi? Pagi Pak, cari angin dulu, tidak panas banget. Loh, kenapa dengan kamu Gus? Ada apa dengan kelas kalian? Kenapa kamu katakan di kelas terasa panas? Ah, tidak Pak, aku hanya guyon. Benar, tidak apa-apa. Benar Pak, aku saja bercanda. Baiklah, kalau begitu Bapak untuk keliling-keliling dulu ya. Mungkin masih ada siswa lain yang belum masuk ke kelasnya. Ayo, mari silakan kalian masuk ke kelas kalian. Dalam perjalanan menuju kelas, tiba-tiba Maulida memulai percakapan. Susil banget ya Pak Sahri, sok rajin banget sih nyuruh-nyuruh kita masuk kelas. Masalahnya, kalau kita belum mau masuk kelas. Ya ya Maul, kayaknya Jinjai Banja itu ngasih. Saya ngasih kapan lihat-lihat. Apa bedanya sama gue? Boleh banget, nggak sih? Udah, kalian jangan naik-naikin guru, ya itu udah saya banget. Ade, ini anak jeruk makan jeruk ya. Tapi kalian tahu nggak sih, Pak Jamal itu belum nikah loh. Padahal umurnya udah tua banget, tahu nggak sih? Apa nggak ada yang mau ya? Masa sih, biasa aja kali. Terus aku harus jawab itu. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kelasnya. Tiba di kelas, ternyata belum ada guru yang memasuki ruang kelas mereka. Asik, guru jadul belum masuk nih. Bisa dong kita gibah 3 episode lagi biar cerdas. Maul, kalau bicara yang sopan dong. Sama guru nggak baik tahu, kasih julukan nama guru. Alah, pencitraan lagi. Maulida, guru itu orang tua kedua kita, pengganti orang tua di rumah. Kalau kita jelek-jelek sama aja dong. Kalau kita jelekin orang tua kita di rumah. Bro, lo bisa bedain nggak mana guru mana orang tua lo? Pada saat Ivan akan mengucapkan sesuatu pembelaan terhadap guru mereka, tiba-tiba Hilma datang dan memegang pundak Ivan. Sudahlah Ivan, tidak perlu diperpanjang. Mereka sulit diberitahu, jadi buang-buang tenaga saja. Benar Ivan, biarkan saja mereka dengan dunianya, dunia yang penuh dengan budaya dasar mulut ember kalian berempat. Situasi pun memanas, tiba-tiba Maulida datang memahami Nikmah, dan di antara mereka saling tarik-menarik. Cari masalah. Siapa juga yang cari masalah? Dasar lo yang baperan. Habisnya kamu sih mulutnya kencang banget. Kalau sempat kedengar Pak Aidil gimana coba? Ada apa ini anak-anak? Apa yang sedang kalian ributkan? Ini Pak, geng capcus suka sekali ngolok-ngolok guru dan memberi gelar guru kepada guru yang bukan-bukan. Saya tidak suka sekali Pak melihatnya sama seperti teman-teman saya yang lain. Benar Pak, mereka ini orangnya yang suka banget ngata-ngatain guru. Apa? Geng capcus? Geng apa itu? Saya baru dengar. Mari ikut saya ke Bimper. Ngapain Pak? Sidang paripurna ya Pak? Alah, tidak payah Pak, sudah biasa. Lagi remeh banget ini yang ikut. Nggak penting kali Pak, bikin semak. Ya. Ayo ikut. Kemudian mereka semua beranjak keluar dan bersiaga diri. Setelah Pak Syahri mendengarkan satu persatu cerita dari mereka, barulah Pak Syahri paham dan menyerahkan kepada guru. Kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat. Kalian saya support selama 2 minggu agar dapat memperbaiki perilaku kalian. Sekarang kembali ke kelas. Saya ingin bertanya. Baik, Safinta ingin bertanya, diperbolehkan? Silakan Safinta. Luar biasa sekali penampilan dari kelompok 2. Yang saya ingin tanyakan dari hasil pengamatan saya, bahwa dari cerita yang dipresentasikan, apakah bullying merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia? Jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Iya, bullying merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dimana termasuk dalam pasal 1 ayat 15A. Bullying dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan mental. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Nah, tadi Iqbal sudah memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1 tadi. Bagaimana? Sudah terjawab? Setujukah dengan jawaban dari Iqbal? Setuju. Bagus sekali. Baik. Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan bertutur kata yang tidak sopan. Harap kepada teman-teman untuk tidak meniru baik kata maupun perbuatan, karena drama yang kami perankan adalah cerita fiktif belaka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan hasil proyek kalian masing-masing. Luar biasa. Sekali lagi tepuk semangatnya. Pasti ketika dalam pembuatan proyek tadi ya ada pengalaman yang kalian rasakan. Kira-kira untuk kelompok 1 bisa mewakili 1 orang saja untuk menyampaikan kesan dan pesannya mengenai hasil pembuatan proyek kali ini. Silakan Sabito. Kesan, pesan, dan pengalaman selama menyelesaikan proyek. Saya mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan bahwa pengalaman kami selama menyelesaikan proyek pembelajaran yang berjudul kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara luar biasa menantang kreativitas dan adrenalin kami semua. Terus terang, model pembelajaran PJBL membuka kaca wawasan kami untuk bisa berpikir agar proyek dapat terselesaikan dengan baik. PJBL adalah model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Ibu Fani atas pembelajarannya. Hari ini kami merasa sangat senang sekali. Alhamdulillah, kelompok 1 terima kasih. Kemudian dari kelompok 2. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan pengalaman kami selama menyelesaikan proyek pembelajaran. Kami merasa sangat senang sekali hari ini karena model pembelajaran yang digunakan sangatlah menarik, sehingga mengurangi resiko-resiko seperti mengantuk dan tidak mengamati proses pembelajaran yang berlangsung. PJBL adalah salah satu model pembelajaran yang berbasis proyek. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Bu Fani atas ilmunya dan pembelajaran yang menyenangkan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas atensinya dari kelompok 2. Saya bertanya sekali lagi, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Tadi di awal ya ada berapa pertanyaan kira-kira? 3. Yang pertama yang menanyakan siapa tadi? Iya, Bang Ida.
dari segi pengetahuan, juga segi keterampilan. Ya. Sudah melihat tayangan video? Sudah? Kemudian sudah melakukan diskusi tanya jawab? Dan yang terakhir bermain peran. Sudah kita lakukan semua? Alhamdulillah, terima kasih. Sedikit dari Ibu. Ya. Nah, jadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu bukan hanya terjadi di sub yang paling besar. Sub paling kecil sekalipun terjadi di lingkungan sekitar kita, termasuk yaitu di sekolah. Tadi bullying terhadap guru dikatakan kasus pelanggaran HAM, juga pelanggaran HAM, juga dikatakan dia pengingkaran kewajiban warga negara. Kenapa dikatakan dia juga pengingkaran kewajiban warga negara? Adalah melanggar hak asasi manusia. Itu kan pengingkaran kewajiban. Sedangkan kewajiban kita adalah menghormati hak asasi manusia. Jadi anak-anak, jangan kita beranggapan bahwa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu terjadi hanya di dalam sub yang paling besar. Di sekitar kita saja pun secara tidak sadar itu telah terjadi. Mengulang-ulang teman itu dikatakan pelanggaran hak. Membulikan? Membuli. Mengatakan kata-kata kasar, jangan sekali-sekali mengatakan kata-kata kasar, apalagi lewat sosial media. Itu akan dikenakan undang-undang. Berarti ada hukuman. Jadi sub-sub dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu sangat marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Kenapa terjadi kasus pelanggaran? Ya, pelanggaran itu terjadi akibat dari pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Nggak boleh hanya menyalahkan pemerintah. Mungkin kita juga tidak melaksanakan kewajiban kita, hanya menuntut hak oleh. Nah, juga sering terjadi kasus pengemis di jalan, anak-anak yang masih di bawah umur. Apa hak mereka? Sesuai pasal 28 adalah anak di bawah umur itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Pasal 28B ayat 2. Ya, mereka berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itu dikatakan adalah warga negara yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, ya, itu yang menyebabkan kelalaian terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, terima kasih ya Naya. Kemudian Ibu akan melakukan post test. Ya, silakan ambil HP masing-masing. Ibu akan men-share link Google Form. Di dalamnya sudah ada 5 buah soal. Segera dijawab, nanti akan keluar langsung nilainya, kamu dapat poin berapa. Ya, Ibu tunggu dalam waktu 5 menit menjawab soal. Share. Ya, silakan bekerja. Ya, sedikit lagi. Segera dikirim ya, jangan lupa di submit supaya Ibu cepat lihat nilainya. Oke, sudah di submit? Sudah kelihatan nilainya? Bagus-bagus ya nilainya. Artinya sudah paham dengan materi pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu atas atensinya yang luar biasa, motivasi belajarnya yang luar biasa. Ya, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, akhirul kalam Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.